Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika mendengar berita tentang peperangan, pernahkah muncul di benak Anda, kapan perang itu akan berakhir? Mungkin pikiran itu tidak hanya muncul secara tiba-tiba, melainkan muncul di hasrat terdalam kita untuk memiliki kedamaian. Mungkin kita tidak berada di dalam situasi peperangan senjata, tapi mungkin kita sedang mengalami peperangan di dalam diri kita. Kita setiap hari harus berperang melawan tuntutan ekonomi yang semakin sulit. Mungkin berperang melawan ketidakadilan di tempat kerja, melawan peperangan perasaan gelisah di dalam batin kita. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan demikian. Tapi ada juga beberapa orang yang merasa hidupnya baik-baik saja. Akan tetapi jika kita semakin merenungkan kehidupan ini, apakah kehidupan ini nyatanya bisa menjamin kedamaian yang bersifat kekal atau sebenarnya hanya sementara? Banyak kita mengenal istilah healing, liburan, traveling, refreshing, yang intinya kita mau meninggalkan kesibukan yang penat untuk mengalami damai yang luar biasa. Akan tetapi berapa lama itu bisa bertahan di dalam kehidupan kita? Sehingga kita harus kembali kepada rutinitas kita. Apakah ada damai yang sifatnya kekal selamanya? Yesaya 2 ayat 1-5 memberikan kita gambaran damai yang sifatnya kekal, yaitu damai di dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Yesaya 2 ayat 1-5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Yesaya 2 memperlihatkan bahwa damai yang kekal tidak ditemukan di dalam diri ataupun di luar diri, tetapi dimulai ketika kerajaan Allah ditegakkan di dalam hidup kita. Di hari-hari mendatang, bukit tempat rumah Tuhan menjulang tinggi dan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan bukit-bukit. Gambaran ini bukan cuma sekadar penglihatan visual, tapi dasar dari prinsip damai yang sejati. Frasa di hari-hari mendatang menggambarkan waktu Tuhan ketika Allah memerintah kekal nantinya. Inilah janji dan jaminan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa tidak akan ada pemerintahan yang bertahan selamanya, kecuali pemerintahan Allah saja. Semua itu akan digenapi ketika Yesus datang kedua kalinya. Bagaimana kita mengenal bahwa Yesus sesungguhnya akan datang sebagai Raja yang memberi kita damai yang kekal? Salah satunya adalah mengenal atribut Tuhan yang sejajar dengan gambaran Yesus. Setidaknya ada 3 atribut. Yang pertama, Tuhan yang mengajar. Yesus adalah Raja yang bijaksana sehingga digambarkan bahwa segala bangsa datang kepadanya untuk belajar. Di ayat ketiga,
berbunyi, "Mari kita naik ke bukit Tuhan, ke rumah Allah Israel. Ia akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengikut jalannya, sebab Tuhan datang dari Yerusalem. Ia berbicara dari Sion." Gambaran akan raja yang bijaksana juga kita bisa lihat dalam sosok Salomo. Salomo adalah raja yang diberkati Tuhan dengan bijaksana dan hikmatnya, sehingga kerajaan Israel pada masanya adalah kerajaan yang kokoh dan dikagumi oleh berbagai bangsa. Bangsa-bangsa di luar Israel berbondong-bondong datang mendengar hikmatnya dan bahkan mempersembahkan barang-barang kepadanya. Yesus juga adalah seorang pengajar, karena dialah Allah sumber hikmat itu sendiri. Panggilan ini dilegitimasi sendiri oleh saksi-saksi dan Yesus itu sendiri. Misalkan ketika Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin Yahudi sendiri memanggil Yesus sebagai Rabi, guru yang diutus dari Allah. Katanya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Yesus adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Panggilan Rabi bukan panggilan yang biasa disebutkan untuk sembarang orang, melainkan tanda gelar guru besar yang diakui dalam kalangan Yahudi. Klaim dari Yesus sendiri juga kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13, bahwa memang benar Yesus adalah guru sekaligus Tuhan bagi para muridnya. Atribut kedua, Tuhan yang mengadili bangsa-bangsa. Sebagian orang mungkin hari ini dengar kebenaran Tuhan sebagai hakim. Mereka tidak mau mengakui Tuhan sebagai hakim dunia. Mereka sebagian orang bahkan bisa pakai Yohanes 12 ayat 47. Bahwa Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Akan tetapi kita harus hati-hati dan menghindari sikap memotong ayat dan memahami konteks ayat firman Tuhan lebih utuh. Yohanes 12 ayat 47 ditulis di dalam konteks kedatangan Yesus ke dalam dunia yang pertama kali, yaitu kedatangan dengan tujuan untuk menggenapi karya keselamatan Allah melalui karya salib. Sedangkan kita ingat sekali lagi dalam Yesaya 2 yang kita baca tadi, itu adalah gambaran hari terakhir. Berbeda dengan kedatangan Yesus yang pertama, ini adalah kedatangan Yesus yang kedua. Sehingga kita perlu mengaitkan juga dengan konteks yang sama, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika kita mau konsisten, kita harus mengambil bukan sekedar ayat 47 di dalam Yohanes 12, tetapi ayat 48. Yakni barang siapa menolak Yesus dan tidak menerima perkataannya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ayat ini lebih cocok merujuk pada Yesus yang datang kedua kali. Yesus tetaplah hakim. Dan dia akan menjalankan pengadilan kepada setiap manusia di akhir waktu nanti. Gambaran keadilan Tuhan mungkin membuat saat ini kita gelisah. Karena kita hidup di dalam zaman yang menganggap tabu sikap saling menghakimi. Akan tetapi kita perlu selalu mengingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah melepas tanggung jawab kita untuk menghidupi firman-Nya. Jika kita memiliki pasangan, bagaimana kita menilai pasangan kita itu baik atau tidak? Apakah dari parasnya? Atau dari pencapaiannya? Mungkin saja kita bisa menilai dia dari situ. Apakah dari pintarnya berbicara manis kepada kita? Mungkin saja. Apakah dari tindakannya yang selalu menyenangkan kita? Mungkin saja. Tapi apakah kita tetap bisa menilainya baik jikalau dia selingkuh? Apakah kita bisa menilainya baik jika dia tidak menunjukkan cintanya? Tentu semuanya itu akan jadi palsu. Terlebih lagi ketika Tuhan mengenal kita. Tuhan tidak perlu pengagum ajarannya. Tuhan tidak perlu orang-orang Kristen yang mulutnya manis. Tuhan tidak perlu penjilat-penjilat Tuhan yang selalu menyibukkan dirinya seakan-akan rohani, padahal hidupnya jauh dari jalan Tuhan. Tuhan tidak butuh semua itu.
namun Dia ingin kita setia mengikuti jalannya. Ingatlah bahwa Tuhan itu mengetahui isi hati manusia. Hatinya Tuhan tahu. Sehingga Dia pun juga menghakimi manusia dengan adil seturut dengan perbuatannya. Atribut ketiga, Tuhan yang adalah terang. Yesus adalah terang dunia dan barang siapa saja mengikut Dia tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan, namun akan mempunyai terang kehidupan. Ayat ini kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. Inilah janji Tuhan yang digenapi di dalam diri Yesus, bahwa setiap orang percaya akan berjalan dalam terang Tuhan, layaknya apa yang ditulis di dalam Yesaya 2 ayat 5. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Ayat ini bukanlah sebuah ayat yang ditujukan untuk mengajar kita semata, melainkan mengajak kita kembali berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah panggilan bertobat. Keturunan Yakub bukan keturunan yang sifatnya darah, melainkan keturunan rohani orang percaya. Jikalau kita menyebut diri sebagai orang percaya, tentunya kita pasti juga akan senantiasa berjalan di dalam terang Tuhan. Kita senantiasa berbalik dari jalan-jalan kegelapan kita. Apakah saat ini kita hidup di dalam terang Tuhan? Atau lebih tertarik dengan kilau-kilau dunia yang palsu? Kilau dunia dalam media sosial, dunia dalam kekayaan, kilau dari ketidakpedulian hidup, dan kilau-kilau hidup lainnya, yang sebenarnya adalah kegelapan di dalam dunia. Berapa lama lagi kilau lampu itu akan bertahan sampai waktunya redup? Selama apapun lampu itu menyala, di akhirnya akan redup dan usang. Namun terang Tuhan bukanlah lampu yang akan padam, tetapi terang Tuhan adalah sumber cahaya yang tidak akan pernah padam. Sumber yang selalu memberi kita harapan di tengah kegelapan dunia. Sumber yang memberi kita kedamaian yang sejati itu. Oleh karena itu, marilah kita kembali melekat ke dalam terang Tuhan, yaitu terang firman-Nya, yang menerangi jalan hidup kita. Dan terangnya itu akan membawa kita kepada kerajaan kekal di akhir waktu nanti. Pertanyaannya, maukah kita berjalan di dalam terang itu? Maukah kita berbalik dari kegelapan hidup kita? Kiranya Yesus dan Roh Kudus di dalam hati kita memampukan kita untuk berjalan hingga kedatangan Yesus kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya firman Tuhan tidak berhenti dalam pikiran kami, namun kiranya firman Tuhan boleh kami hidupi dan menjadi hidup di dalam tingkah laku dan sikap hati kami, di dalam interaksi kami dengan sesama kami, dan di dalam kecintaan dan kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.